Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang mencakup tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum pertama di Indonesia yaitu kurikulum tahun 1947 atau sering disebut dengan Rencana Pelajaran. Lahir 2 tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Istilah awalnya masih menggunakan istilah Belanda yang disebut leerplan atau rencana pelajaran, karena pada masa itu istilah kurikulum belum familiar. Bersifat lebih politis, mengubah orientasi pendidikan kolonial Belanda ke kepentingan nasional, menekan pendidikan awal, kesadaran bernegara dan bermasyarakat, bukan pada pendidikan pikiran. Kurikulum kedua yaitu kurikulum 1952 atau disebut dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Penyempurnaan merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1947. Ciri khas dari kurikulum 1952 yaitu setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, mulai mengarah pada sistem pendidikan nasional. Guru diharapkan mampu mengajar satu mata pelajaran saja. Kurikulum ketiga yaitu kurikulum tahun 1964 atau sering disebut dengan Rencana Pelajaran 1964. Pada konsep ini memperkenalkan konsep Pancawardhana, yaitu meliputi pengembangan moral, kecerdasan emosional, artistik, keterampilan dan jasmani. Tujuan dari kurikulum ini yaitu agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan di jenjang SD. Pembelajaran dipusatkan pada penciptaan rasa, karsa, karya dan moral. Pembelajaran ini dilakukan secara aktif, kreatif dan produktif. Kurikulum keempat yaitu kurikulum 1968. Kurikulum ini lahir bersifat politis, menggantikan kurikulum 1964 yang dikaitkan dengan Orde Lama. Fokus perubahan struktur kurikulum dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus, menekankan pendekatan organisasi materi pembelajaran. Mata pelajaran yaitu berjumlah 9. Kurikulum yang kelima adalah kurikulum 1975. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1968, menekan efisiensi dan efektivitas dan pendekatan menggunakan pendekatan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PSSI atau satuan pelajaran, merinci setiap pelajaran dengan tujuan instruksional umum atau TIU dan tujuan instruksional khusus atau TIKU. Kurikulum keenam yaitu kurikulum 1984. Kurikulum ini dikenal sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum ini mengusung pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA atau proses skill approach. Peran siswa di sini ditempatkan sebagai subjek belajar yang aktif, mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Meskipun mengutamakan proses faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ketujuh yaitu kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum ini penyempurnaan dari kurikulum 1984 dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perubahan sistem mengubah sistem semester ke sistem catur bulan. Materi pelajaran cukup padat, satu kurikulum untuk semua siswa, dominan pelajaran matematika dan bahasa. Kurikulum ke-8 yaitu kurikulum 2004, kurikulum berbasis kompetensi KBK. Pada kurikulum ini fokus penekanan pada kompetensi siswa, bukan hanya konten materi. Konsepnya guru lebih berperan sebagai fasilitator dan siswa aktif membangun pengetahuannya. Kurikulum ke-9 adalah kurikulum 2006 atau sering disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Pada kurikulum ini, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, namun sekolah dan guru memiliki otonomi lebih besar dalam mengembangkan silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Kurikulum ke-10 adalah kurikulum 2013 atau sering juga disebut dengan K13. Pada kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum KBK dan KTSP. Pada kurikulum ini mengintegrasi 3 aspek kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian otentik menjadi lebih ditekankan. Pembelajaran termasuk integratif untuk SD dan saintik untuk jenjang selanjutnya. Kurikulum ke-11 adalah kurikulum merdeka. Kurikulum ini merupakan inovasi terbaru, diperkenalkan sebagai opsi dan saat ini diterapkan secara bertahap. Pada kurikulum ini memberi fleksibilitas kepada sekolah dan guru untuk merancang pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dan minat siswa serta konteks lokal, mengedepankan
proyek penguatan profil belajar Pancasila. Kanan kurikulum di Indonesia menunjukkan adanya upaya berkelanjutan untuk menyelaraskan pendidikan dengan cita-cita bangsa, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Setiap perubahan kurikulum membawa semangat baru dan penyesuaian yang bertujuan untuk menciptakan generasi yang lebih berkualitas dan siap menghadapi tantangan zaman.